Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu besar kasih Tuhan kepada Bapak-Bapak dan Ibu, walaupun hujan tetap merindukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Mari kita untuk mau menyenangkan hati Tuhan, kita datang meredakan hati. Lagu ini untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhanlah segalanya bagi kami. Mari kita angkat bersama-sama pujian ini. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus dihormat dan kuasa. Dari surga datang untuk sambut Raja. Ditinggikan namanya Yesus. Muliakanlah Yesus Raja. Jadi
Serahkan hidup ini kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kami semua, Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepada-Mu pada pagi yang indah ini. Kasih-Mu itu nyata dalam hidup kami. Hari demi hari kami sudah lewati, waktu demi waktu. Tetap kasih-Mu tetap berada di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang sempat hadir di tempat kami tahu mereka. Walaupun mereka berada di mana saja, tapi hati mereka ada di hati kami, Engkau Tuhan. Kami tidak tahu halangan mereka, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tahu hati mereka satu persatu. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang sakit dan mematuhi Tuhan, kuatkan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Itu juga kami tak lupa mau mendoakan majelis kami yang begitu setia kepada Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, penghiburan, supaya mereka tetap selalu kuat, tetap selalu dilindungi oleh Tuhan mana mereka berada. Begitu juga pemain musik Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan pemain musik yang terbaik bagi kami. Karena bagi kami tidak sanggup Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup untuk menolong kami Tuhan. Tuhan Yesus yang kami muliakan, tak lupa kami mau mendoakan hamba Tuhan kami yang begitu setia kepada kami Tuhan, untuk melayani kami Tuhan, mengajarkan kami firman Tuhan, firman kebenaran, sehingga kami Tuhan menjadi pengikut-pengikut setia Tuhan. Itu karena hamba Tuhan kami Tuhan yang sudah mengajarkan kami firman kebenaran. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman kebenaran. Pakai hati kami Tuhan, supaya firman kebenaran itu berbuah di dalam hati kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya firman kebenaran itulah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Iman kami menjadi kuat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik. Masuk ke banyak dengan penuh pujian, bersuka di hati dan dibesarkan agung namanya. Puji Dia sang kekali, musik dan tari, semua makhluk Sebab
pujian bersuka di hadirat nyanyi besarkan aku namanya puji sangka musik dan tarian semua makhluk pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bukannya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kata ini dengan hati yang gembira, supaya bapak-bapak ada sukacita di dalam hati bapak-bapak ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat nyanyi besarkan aku namanya, puji dan disangkakan musik dan tarian semua makhluk dengan senang hati akan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman Rasul. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus Anak Tuhan Bapa kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara yang Bapa memberikan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk mengadili dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, mengenal dosa kebangkitan dari kehidupan. Terima kasih untuk membacakan. Silakan duduk. Oh Bapa yang mengasihi, masa memuliakan hati yang kau dapat melihat
Kaulah segalanya. Kaulah segala di dalam kerajaanmu, kebenaran itu bahagia. Kaulah yang kuat, kaulah yang kuat, selama hidup. Rahasia hidup memuliakan Bapa kau Raja. Bapa yang mengasihi bersama memuliakan Bapak-bapak Ibu silakan berdiri. Semoga kami berdiri. Harus dalam akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bahagiaku. Kaulah yang Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa yang Raja. Kaulah segala di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu serahkan kepada Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah kami tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, kesulitan, sakit penyakit, dan yang lainnya yang diperhadapkan kepada kami. Karena pada saat kami lepas dari kasih Tuhan, tidak hanya kami tidak berdaya, tapi akan menemukan jalan hidup yang terjal,
dan menuju kepada kebinasaan. Oleh karenanya kami memerlukan Tuhan dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Kami perlu firman Tuhan yang mengarahkan, menuntun kami, supaya kami memiliki hidup yang sesuai, yang berkenan kepada Tuhan. Dan pagi ini kami memohon belas kasihan Tuhan, untuk boleh menyingkapkan, mengatakan sesuatu yang baru untuk kami, supaya melalui dan di dalam hidup kami, nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Karenanya berfirmanlah Tuhan untuk kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya melihat tadi Angel boleh bersaksi gitu ya. Luar biasa, kata-katanya tersusun dengan baik, rapi, dan berharap seperti harapan kita semua dan orang tua tetap di dalam Tuhan. Amin. Dan pada saat situasi kondisi apapun, Angel boleh mendapatkan firman Tuhan lewat pergumulan-pergumulan yang ada. Kalau tadi Pak Randy angkat pujiannya agak improvisasinya itu ya, agak mengalami kesulitan kitanya mengikuti. Dan kebetulan di sini Danang itu jago pola vokal gitu ya. Nanti boleh mana yang boleh, mana yang tidak, dan boleh diajarin. Ini kaliber nasional Bapak Ibu. Danang ya, karena sudah garis tangan presiden segala, dan sampai hari ini tetap melatih ya di beberapa tempat. Jadi kalau sidang Jumat mau latihan juga sama Danang silahkan gitu ya. Nah, saya juga senang hari ini Bu Hani boleh ada bersama dengan kita awal tahun yang baik dan biar terlanjut. Ya Bu Hani, ya Sel, ya puji Tuhan yang boleh hadir bersama dengan kita dan berharap terus. Saya minta maaf selama ini tidak mengadakan perkunjungan ya di rumah. Nanti dikunjungi lagi ya Bu Hani ya. Lalu ada ponakan juga nih, temannya Anel sama Emi, yang laki-laki di depan Angel itu ponakan saya ya, baru pertama kali hadir ya, tapi nantilah untuk perkenalan. Itu anak dari kakak sepupu ya, jadi mama saya dengan dia punya kakek dari pihak mamanya itu kakak adik dengan mama saya, jadi ponakan gitu ya. Lebih gantengan dia sih daripada pamannya gitu ya. Nah baik, sidang jemaat, kita akan melihat firman Tuhan. Lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas Tuhan bertindak atas kasus kriminal di Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Hari ini kita akan melihat Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Temanya sama, Tuhan bertindak atas kasus kriminal, bagian yang kedua, karena tema kita tahun ini adalah Allah sebagai pengendali dalam segala sesuatu atau dalam segala hal, termasuk di dalamnya Allah pengendali di kasus-kasus kriminal begitu ya. Bukan berarti Allah mendukung, tetapi bagaimana kasus-kasus kriminal itu yang begitu luar biasa, Allah tetap bekerja di sana untuk menyingkapkan dan lain sebagainya. Baik, kita akan membaca secara bergantian ayat 17 sampai 26. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Saya yang memulai. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu ya.
Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Bila kita memainkan dia apa sama agama dan demokrasi. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Amin. Ya, sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam peristiwa Kain dan Habel kita sudah tuntaskan bagaimana Kain adalah pelaku kriminal yang berujung kepada pembunuhan, sedangkan Habel itu adalah korban dari tindakan kriminal. Bagaimana Allah juga di sana ambil bagian supaya Kain ini tetap hidup begitu ya. Tapi di tengah-tengah kehidupannya dia harus terusir, dia harus jauh dari hadirat Tuhan dan mengalami hal-hal yang sangat sulit dalam kehidupannya. Dan di sini mau menunjukkan jangan coba-coba menjadi pelaku kriminal begitu ya. Nah, bagian bacaan kita tadi, Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 16, itulah adalah lanjutan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tindakan kriminal ini terus berlanjut. Tidak hanya dulu, tetapi juga sekarang. Bahkan semakin menjadi-jadi. Tidak hanya orang tua pelakunya, orang dewasa, tetapi pelakunya juga sudah mulai anak-anak. Ya. Remaja, korbannya pun bukan hanya orang dewasa, juga anak-anak. Orang baik-baik dan bahkan orang yang tidak baik, bahkan orang yang baik itu bisa jadi korbannya. Dan sering kita juga mendengar yang kelihatannya dia bukan pelaku kriminal dari segi wajah begitu ya, baik-baik saja wajahnya, tidak taunya dia adalah pembunuh berdarah dingin begitu ya. Saya pernah pelayanan di penjara yang di Bekasi dan juga di Cipinang. Saya melihat begitu ya, orangnya wajahnya baik, gak serem, diajak ngomong juga enak, gak taunya itu pembunuh mutilasi, dia kriminalnya luar biasa gitu ya. Nah, kita melihat di sini kasus kriminal khususnya untuk Lamek, Bapak Ibu. Lamek ini dia awalnya adalah korban dari tindakan kriminal. Itu Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-23. Tapi dari korban kriminal berubah menjadi pelaku kriminal. Korban kriminal maksudnya di sini orang muda itu memukul dan melukai dia. Memukul dan melukai dia. Nah, dia nggak mau diam, dia membalas, bahkan membunuh. Dan dia bangga, dia mau tunjukkan kepada istrinya bahwa dengan melakukan tindakan kriminal itu bisa dibanggakan begitu ya. Menunjukkan bahwa dia hebat. Orang muda yang agresif bisa kalah sama dia. Dan itu biasanya menyangkut harga diri dan pembelaan. Atas nama pembelaan, si korban berubah menjadi pelaku. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, Bapak Ibu, kita baca lanjutannya itu, sekalipun manusia semakin jahat sebagai pelaku-pelaku kriminal dan juga menjadi korban kriminal, bagaimana kita melihat dari keturunan manusia yang jahat itu Tuhan munculkan keturunan manusia yang baik.
Ya, dengan lahirnya siapa tadi, Enos itu ya, di ayat 26, orang mulai mencari Tuhan. Nah, kalau orang mulai mencari Tuhan, ini mau mengimbangi orang yang jahat dengan orang yang baik. Orang yang mencari Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, pastilah orang-orang yang baik. Amin. Orang-orang yang tidak akan melakukan tindakan kriminal, tidak akan memprovokasi, merencanakan, dan lain sebagainya. Apalagi hidup dari tindakan kriminal. Gak akan orang-orang yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan itu akan mencari hidup dari tindakan kriminal. Biasa yang disebut dengan premanisme gitu ya. Ancam, melukai, yang nggak tahu hukum lagi, hukumnya ada pada dirinya, itu disebut dengan hukum rimba. Dan kapan saja, di mana saja itu bisa terjadi. Oleh karenanya, apa sih penyebabnya? Coba kita perhatikan di ayat 23. Saya akan baca ulang itu ya. Ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang anak laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Tapi kalau kita melihat di Kejadian pasal 3 dan Kejadian pasal 4, yang pertama itu sebenarnya karena kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi tindakan kriminal itu diakibatkan karena dosa, Bapak Ibu. Manusia yang tadinya baik-baik saja, manusia yang tadinya tidak pernah berpikir untuk melukai, apalagi untuk membunuh orang, berubah karena dosa, keinginan hatinya berubah menjadi jahat. Maka ada orang mengatakan ya bahwa di dalam diri manusia itu adalah binatang begitu ya. Bahkan muncul sifat-sifat kebinatangan pada diri manusia melihat dari segi agresivitas tindakan kriminal ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati kita bagaimana dosa itu sangat-sangatlah memungkinkan untuk seseorang menjadi pelaku tindakan kriminal. Kita pernah dihebohkan dengan satu peristiwa orang yang membawa troli masuk dalam lift dan dia masih bisa tersenyum. Tidak tahunya dia sedang membawa mayat di troli itu. Ya. Dan dia sendiri adalah pelakunya. Itu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya lupa itu. Dan dia juga adalah seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan menjadi pelaku tindakan kriminal, melakukan pembunuhan bahkan, dan dia anggap biasa saja. Luar biasa gitu ya. Kita pernah mendengar, mengetahui juga mantan pacarnya dia jemput bersama pacar barunya, lalu disumbal pakai kaos kaki, ya, mulutnya hingga mantan pacarnya ini meninggal dan dibuang di tol gitu, di pinggir tol. Dan dia sempat datang juga ke Cipto untuk ya pura-pura lah untuk mengetahui apa yang terjadi. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa kenal dulu, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jadi pelaku tindakan kriminal. Tapi bagi orang yang memang sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, artinya dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang selalu memandang Tuhan. Dengan dia memandang Tuhan, dengan kasih kepada Tuhan, dia akan mengasihi sesamanya. Amin. Dengan dia mengasihi sesamanya, maka sekalipun hati panas, kepala tetap dingin di tengah-tengah konflik yang ada, di tengah-tengah apa yang dia dengar, yang dia rasa tidak nyaman, tapi dia bisa menahan diri, menguasai diri. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya yang bekerja sedemikian rupa.
Coba bayangkan kalau orang itu tidak dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hanya asal jadi Kristen, ya hanya asal jadi Kristen, KTP Kristen, itu akan gampang panas hatinya. Akan tinggi harga dirinya pada saat dia merasa terhina dan dihina. Dan tidak jarang para pelaku kejahatan ini pun pakai KTP Kristen. Betul? Saya udah ke pelayanan ke dalam penjara Bapak Ibu. Itu banyak orang-orang Kristen yang ada di sana juga begitu. Kenapa sampai ada orang Kristen? Karena agama itu tidak menjamin seseorang akan baik. Tapi kalau Kristen, pengikut Kristus, dia benar-benar pengikut Kristus, maka ajaran Kristus itulah yang dia akan dengar, itulah yang akan dia terapkan dalam kehidupan. Pada saat selisih paham, disalahpahami, dirugikan, dihina, dilukai, disakiti dalam hati dan lain sebagainya, dia tetap mampu menguasai dirinya. Lamek ini, dia awalnya adalah korban. Makanya pada bagian yang pertama saya katakan penyebab tindakan kriminal adalah karena kejatuhan manusia dalam dosa. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa tidak akan ada tindakan kriminal. Tapi yang dua itu karena ada yang memulai biasanya. Ya, tidak serta-merta lalu jadi pelaku tindakan kriminal. Biasanya ada yang memulai. Nah ini contoh. Anak muda ini, dia begitu agresif, dia melakukan pemukulan dan dia melukai. Jadi si Lamek ini membalas. Kalau kita pikir-pikir ini benar tindakan Lamek ini. Karena dia membela dirinya, menyangkut harga dirinya. Jadi kalau membela diri, menyangkut harga diri, ya nggak apa-apa. Dianggap sah, dianggap baik. Tapi kalau kita lihat berdasarkan firman Tuhan Bapak Ibu, seharusnya biarpun sakit, jangan membalas, jangan melakukan hal yang sama. Tapi coba kita lihat, Lamek bukannya lari, bukannya mengalah, bukannya menghindar, tapi justru mencari. Istilah orang zaman sekarang, sejak dulu sih Bapak Ibu, lo jual, gua beli. Ya lo jual, gua beli. Jadi, ayo, makanya banyak pertarungan di jalan. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu, namanya persenjataan, ya, dan lain sebagainya, tetap akan terus dikembangkan dan dimiliki. Ya puji Tuhan ya, Indonesia untuk senjata itu masih ketat gitu ya. Masih ketat, tidak boleh sembarangan orang memiliki senjata api terutama ya. Dia harus ada izinnya. Tidak ada izinnya, nomor serinya berapa, dan bagaimana mengisi peluru, membersihkan peluru dan lain sebagainya. Terdaftar itu. Rata-rata politisi, ya rata-rata pengusaha ya itu punya, cuman kan tidak dipamerkan Bapak Ibu. Saya udah ketemu dengan beberapa orang sipil tapi izinnya jelas, dia punya senjata ya. Nah yang tukang-tukang tagih itu apa namanya itu, kolektor ya, debt collector itu mereka juga punya senjata Bapak Ibu ya. Dan kita lihat di jalan juga seringkali ngancam-ngancam orang pakai pistol itu. Waduh. Itu di luar, di jalanan. Di rumah tangga banyak. Di gereja kita sih belum ada kasusnya, kadang-kadang baru ya. Suami melakukan tindakan kriminal kepada istrinya. Ya istri, saya ulang lagi ini. Istri melakukan tindakan kriminal kepada suaminya. Ya, mengalah jauh lebih baik Bapak Ibu daripada harus dilawan. Ya kalau dicakar sama istri, biarinlah.
1 goresan, 2 goresan gitu ya. Bilang aja digigit apa dicakar kucing kan gak masalah gitu ya. Daripada dibalas. Kan laki-laki itu jauh lebih kuat tangannya, betul. Dan saya bilang lagi, saya ulang lagi ini dari minggu yang lalu, khususnya untuk anak-anak remaja, bila perlu diuji pacarnya itu, ya dipancing-pancing sedikit, emosi nggak dia? Kalau cepat naik darah, diskusikan sama orang tua. Ya Dio ya, sama Pak Reddy sampaikan, waduh, baru pacaran nih, gua udah ditabok. Untung nggak saya tabok ulang. Ya, Pak Reddy pasti ngomong sama Dio, ya janganlah kayak begitu. Udahlah, putusin aja. Tapi sayang Pak, cakep ceweknya, biar cakep daripada nanti menderita. Tuh, didengar ya Dio ya. Ya, karena kecil-kecil Dio ini kan udah punya penggemar yang banyak tuh Pak Reddy ya, di sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu khusus untuk anak-anak remaja diuji tuh pacarnya. Jangan sampai nanti setelah menikah kita sepenuhnya di bawah otoritasnya, main cakar-cakaran, main tonjok-tonjokan, datang Pak RT, ada apa? Biasa keributan antara Hamas dengan Israel gitu ya. Suami nggak mau ngalah, istri nggak mau ngalah. Ya udah, anak mau jadi tim juri dia juga susah. Mau nggak mau, anak jadi apa? Mau nggak mau kan berpihak ke salah satu. Itu di keluarga Bapak Ibu. Di jalanan, aduh, saya udah pernah sampaikan di sini Bapak Ibu. Saya ini kan orang panasan juga gitu loh. Ya, jangan ditiru ya. Ini pengalaman masa lalu dan saya masih menyesal. Saya udah pernah sampaikan di sini. Pak Apris sama istrinya, Pak Apris sama istrinya sama Naldo, saya, Ega, sama istri saya. Kita ngambil kiri, mobil keluar dari habis dari rumah duka Jelambar itu. Mobil keluar, saya kan berhenti untuk supaya nggak tertabrak begitu ya, menghindar, berhenti. Saya diacungin jari tengah sama orang. Karena dia di belakang saya. Aduh. Acungin jari tengah, ngomel-ngomel. Ada apa ini? Saya pikir ngomelin orang. Bukan saya. Saya lihat di belakang saya nggak ada. Pak Apis sudah duluan. Oh berarti ini orang ini. Wah udah itu Pak Canyang. Motor 110 cc. Udah panas. Ngegas lah ini. Gas saya silang gitu. Saya bisa lewati. Ada apa? Apa salahnya saya? Begitu. Pak Apis dan nunggu di depan. Waduh kalau pendeta berantem di jalanan, masuk TV, besok saya diskor itu, nggak boleh khotbah kan gitu. Saya harus mendisiplinkan diri saya juga. Untung orangnya ketakutan jadinya. Dia takut, dia gak gimana-gimana. Apa Pak Apris bilang di depan? Ini orang saya bilang ngomong sembarangan, ngacungin. Ya udahlah, saya nggak usah jelasin lebih jauh. Dia akhirnya jalan, saya pun jalan. Tapi habis itu Bapak Ibu, saya nyesal kenapa saya begitu ya. Bodoh amat gitu loh. Ya udah biarin aja lah dia begitu, nanti dia kena batunya. Kira-kira kan harusnya berpikir begitu. Tapi mulai dari kejadian itu saya jadi kalem Bapak Ibu. Ya, saya udahlah biarin aja orang udah itu pernah. Ya udah mau gimana lagi gitu. Bukan berarti kita takut jadinya Bapak Ibu. Coba, saya kurang tahu ya Bapak Ibu dalam situasi apapun. Ya, jangan kita seperti Lamek ya Bapak Ibu.
Ya udahlah, ngalah aja. Bila perlu laporin, ya. Laporkan ke keluarga, laporkan ke tetangga, laporkan ke Pak RT. Tapi jangan juga teriak-teriak. Kasus keluarga teriak-teriak, tolong, tolong, gitu ya. Datanglah orang rame-rame ke rumah. Dia udah ditekan di tembok, gitu kan. Gigi udah rontok 5. Ya jangan Bapak Ibu, ya udahlah. Setiap orang pasti ada kekurangan, kelemahan. Tapi bagaimana kita juga mengimbanginya. Amin. Kalau nanti Bapak Ibu sidang jemaat ada yang dimaki-maki, puji Tuhan lah. Bisa Bapak Ibu? Hah? Dimaki-maki orang, diancam-ancam orang. Ya. Dia bawa golok, kita bawa parang yang panjang. Dia bawa sapu, kita bawa balon. Aduh, kalau dia bawa sapu, kita bawa bengki, itu pas itu. Ajak berantem, kerja bakti aja lah gitu ya. Ini Bapak Ibu tolong ya, saling mengingatkan. Bapak Ibu dan saya harus saling mengingatkan. Paling tidak kita mengingatkan untuk diri kita sendiri. Amin. Ya, karena dari sananya kita ini suka apa? Suka untuk berantem karena dosa. Tapi kita di dalam Tuhan harus mulai berubah. Amin. Lalu dampak tindakan kriminal itu apa sih? Menjadikan cerita kriminal akhirnya menjadi cerita yang lumrah, Bapak Ibu. Di TV itu, cobalah Bapak Ibu tonton sekali-sekali. Saya nggak usah sebutkan stasiun TV mana. Itu selalu ditayangkan dong. Tindakan kriminal, entah pagi, entah siang, entah malam. Kalau kita nonton terus, ikuti terus, yang pertama kalau ada orang yang melakukan tindakan kriminal, kita anggap, wah ini udah biasa lah. Betul ya? Dan nggak menyentuh hati kita. Apakah kita sedih atau apa terhadap korban, kita udah biasa begitu. Lalu apa lagi? Menjadikan orang takut. Nah ini dia Bapak Ibu. Tindakan kriminal, dengar baik-baik, itu berpengaruh kepada psikologis mental kita. Sehingga Bapak Ibu dan saya, kalau semakin banyak tindakan-tindakan kriminal dan beberapa kita menjadi orang yang paranoid. Jadi takut mau keluar rumah. Jadi takut mau keluar rumah, takut mau jalan. Padahal hal yang penting yang harus kita lakukan begitu. Banyak orang jadi takut. Ya, saya juga selalu mengingatkan anak saya itu. Contoh kemarin, ya ada latihan di rumah rusun. Saya bilang, Tati mau dijemput nggak? Tuh, mau dijemput nggak pulangnya? Karena dia latihan malam. Anaknya bilang, gak usah, orang dekat gitu. Karena kan di sekitar kita ini loh Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan juga kepada kita, sekalipun mungkin lewat tontonan yang ada, kita jadi orang yang paranoid. Katakanlah seperti itu. Justru harus mendorong kita dekat sama Tuhan. Amin. Dekat sama Tuhan, berserah sama Tuhan, biar Tuhan yang jaga, yang lindungi. Amin. Sekalipun orang itu jahat, sekalipun tempat itu dikenal tempat yang jahat dan orang-orangnya orang-orang jahat, biasa melakukan tindakan kriminal, maka kalau Tuhan beserta dengan kita, kita akan dijauhkan dari semuanya itu. Amin. Di luar kita ini Bapak Ibu di jalanan dan lain sebagainya bukan hanya jahat, tapi saya mau katakan gila. Maaf agak kasar saya ngomong gitu ya. Karena rata-rata panas, gampang diajak berantem. Gak ada yang mau ngalah, gak ada yang mau mundur, gak ada yang mau cari damai. Maunya berantem, adu kuat, ya. Siapa yang paling kuat
dan dianggap wah hebat, disegani, ditakuti daripada orang yang mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Amin. Mengalah justru banyak keuntungannya. Dan saya mau katakan kita sebagai pemenang, gak apa-apa kita mengalah. Ya, bukan berarti kita kalah. Tapi kita harus memikir bagaimana perjalanan ke depan. Baik diri kita maupun keluarga kita. Sebab kalau berurusan dengan tindakan kriminal, bukan hanya kita, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ada anak-anak kita di belakang kita. Kalau sampai berurusan dengan polisi, kalau sampai akhirnya masuk penjara, siapa yang rugi? Ya, copot gigi satu ditonjok orang nggak apa-apalah. Mau begitu Bapak Ibu? Nggak mau ya. Dibilang pas ketemu di jalan, dasar lo, hanya ngilang dikit, dia udah langsung bilang maaf ya, dasar lo. Yang enak itu loh dagingnya, yang untuk mie, di minyaknya Pak Tony. Dasar lo BABI, nah kan, kencang lagi. Bapak Ibu, oh puji Tuhan, saya manusia, bukan babi. Anjing lo, maaf nih mimbar ya. Puji Tuhan, anjing itu ada makanan enak dan disayang. Kalau makanan enak sekarang agak-agak sulit ya, karena anjing itu harus dirawat, harus disayang Bapak Ibu. Saya juga udah mulai berpikir kayaknya harus berhenti makan daging itu, gitu ya Bapak Ibu. Ya udah mulai, karena di rumah juga udah mulai ada pelihara. Ya jadi harus sayang binatang juga rupanya. Ya tapi kalau yang masuk kuali, ya Bapak Ibu nggak tahu lah gimana gitu ya. Tapi jangan sampai kita bilangnya, dia bilang A, kita bilang A. Dia bilang B, kita bilang B. Apalagi di rumah. Apalagi orang tua ada yang di sini sih saya lihat sih nggak ada. Saya nggak pernah dengar. Tapi kalau ada, dasar lo anak babi, gitu ya. Jangan dijawab anak-anak. Ya saya anak babi, mama juga. Makin panas nanti. Anak anjing. Ya mamanya berarti, bapaknya berarti keluarga kita harus dirubah. Keluarga, hati-hati Bapak Ibu. Ya udahlah, tahan aja lah di rumah. Besok-besok kalau sudah dingin, ingatkan, jangan ngomong seperti itu. Karena itu bisa memancing emosi. Ujung-ujungnya apa? Tindakan kriminal. Nah, tadi paranoid, menjadikan orang suka meniru itu tadi Bapak Ibu. Ya, meniru tindakan kriminal itu berbahaya sekali. Dari dia tidak tahu karena suka nonton, apalagi bibitnya itu ada, benihnya untuk melakukan tindakan kriminal itu ada, maka dia akan meniru. Ya, itu dampak tindakan kriminal. Kita lanjut, Tuhan sebagai pengendali tindakan kriminal. Ya, di tengah-tengah pelaku kriminal, Tuhan memunculkan orang baik. Tadi saya sudah singgung di awal, di ayat 26 itu. Jadi Bapak Ibu, beruntunglah suatu tempat ada anak-anak Tuhan. Amin. Biarpun sedikit, tapi punya pengaruh. Makanya dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah pelita. Pelita ditempatkan pada tiangnya, pada tempatnya supaya menerangi. Jadi Tuhan mau pakai Bapak Ibu dan saya, mau pakai gereja kita, supaya gereja kita mampu, keluarga kita mampu mengimbangi tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai dari gereja ini, jangan sampai dari rumah tangga kita, justru kita bukan yang dipakai Tuhan, tapi dipakai setan. Jangan sampai itu. Amin. Kita harus mampu mengikuti arusnya Tuhan, maunya Tuhan. Bukan secara kebetulan Tuhan memunculkan, tadi dikatakan Enos ya. Tapi memang
Tuhan mau mengimbangi. Di tengah-tengah manusia yang jahat, ada manusia yang baik. Di tengah-tengah penjahat, pasti ada pelaku atau orang-orang yang baik untuk mengendalikan. Tuhan mau pakai itu. Disinilah bukti bahwa Tuhan di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah kriminal, Tuhan tetap menjadi pengendali. Amin. Lalu di tengah-tengah tindakan kriminal, Tuhan tetap menjatuhkan sanksi. Ya, kalau Lamek tadi berkata begini, Bapak Ibu. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Memang di sini Lamek bersembunyi dari kejahatannya supaya yang lain tidak melakukan pembalasan kepadanya. Tapi di sini bagaimana dia juga harus mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan akibat melakukan tindakan kriminal. Ya, sampai berujung kepada pembunuhan. Ya, orang-orang yang dipenjara itu Bapak Ibu karena kasus pembunuhan. Ya, dia kalau sebagai kepala rumah tangga, otomatis anaknya, istrinya menderita. Kalau dia sebagai seorang ibu rumah tangga, kalau dia sebagai seorang anak, remaja atau pemuda, orang tuanya juga dibuatnya susah. Betul. Karena di dalam penjara itu orangnya tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Di dalam penjara itu yang tidak baik menjadi semakin tidak baik, semakin jadi penjahat. Padahal di dalam penjara itu untuk pembinaan. Tapi coba kita lihat, ada orang yang keluar masuk penjara dengan kasus yang sama, berarti dia tidak kapok dan semakin mahir karena ada yang mengajari. Tapi percayalah, kalau yang tidak mau tobat, tidak mau berhenti dari tindakan kriminalnya, maka ujung-ujungnya nanti kepada kebinasaan atau kematian. Jadi ini yang saya bisa bagikan kepada kita tentang Tuhan bertindak atas kasus kriminal di bagian yang kedua ini. Tentu ada penyebabnya, tentu ada dampaknya, dan bagaimana sekali lagi Tuhan sebagai pengendali dengan memberikan atau mengutus atau melahirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bukan kriminal, dan sebagai pengendali Tuhan akan singkapkan pelaku-pelaku kriminal itu, sekalipun mungkin dia bersembunyi, sekalipun dia pandai menutupinya, tapi percayalah hatinya tidak akan pernah dibuat damai sejahtera. Dan kalau terungkap, ujung-ujungnya penjara. Kalau sudah di penjara, tidak hanya dia menderita, tapi keluarganya juga ikut menderita. Jadi untuk kita sekalian, kepala boleh panas, tapi hati tetap dingin. Amin. Nggak apa-apa kita dianggap orang yang lemah, dianggap orang yang tidak berdaya, daripada kita harus melakukan pembalasan. Karena itu akan berakibat fatal untuk kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Angkat pujian ini doa penutup dan berkat dari hamba Tuhan kami. Mari kita angkat pujian ini, serahkanlah hidup. Serahkanlah hidupku, di dalam namanya ada jaminan, di dalam namanya ada jaminan.
di dalam segala. Serahkanlah hidupmu padaku, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Saya undang kita untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing, kita berdoa. Kami berterima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya. Kami bersyukur karena kami boleh ada di dalamnya. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada setiap kami. Dan biarlah kami dapat terima dengan baik, tercerna dengan baik, dan jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang diberikan kesempatan melayani. Biarlah pelayanan kami untuk kemuliaan Tuhan. Naba mulai berdoa khususnya bagi sidang jemaat yang sudah hadir hari ini. Kami berdoa bersama. Tuhan yang menguatkan imannya. Tuhan yang menambah-nambahkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Biarlah selalu ada damai sukacita yang daripada Tuhan Yesus menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah Kristus Yesus yang selalu memerintah di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami tidak hanya berkenan, tapi hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami lewat kehadiran kami. Kami berdoa untuk perekonomian sidang jemaat. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, dibuat Tuhanlah berhasil. Di tengah-tengah tantangan kesulitan dalam dunia pekerjaan, kami percaya Tuhan akan selalu membukakan jalan. Tuhan akan selalu membela. Tuhan akan selalu memberkati. Oleh karenanya, biarlah kami tekun mengerjakan apapun. Kami selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saat kami menerima berkat-berkat Tuhan, melalui pekerjaan, melalui usaha yang Tuhan percayakan, kami juga dikaruniakan hikmat untuk menata, mengelola berkat-berkat Tuhan dengan baik, supaya kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Karuniakan tubuh yang sehat, yang prima Tuhan, supaya kami mampu melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab. Karuniakan hikmat bijaksana kepada kami, supaya kami dapat menilai, memilah-milah,
dan mengambil keputusan yang tepat, yang berdampak baik bagi kami, bagi orang sekitar kami, lebih-lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun tantangan kesulitan yang ada, biarlah keluarga besar kami belajar terus berserah, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan benteng hidupnya, menjadikan Tuhan sandaran hidupnya, menjadikan Tuhan pengendali atas hidupnya, menjadikan Tuhan sumber dari segala sumber berkah. Bapa di sorga, kalau ada di antara kami atau keluarga kami yang begitu mengalami pergumulan berat Tuhan, mari Tuhan tolong lawan. Dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan, diberikan kemampuan untuk mengatasinya. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemilu 2024 tanggal 14 Februari. Jauhlah kiranya dari kekacauan, pertikaian, permusuhan, keterbelahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemilu kali ini tetap baik-baik saja. Dan kami berharap terpilih pemimpin yang baik, pemimpin yang punya kebijaksanaan, menata, mengelola negara ini, supaya bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang maju, bermartabat, dan dicari bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan dimanapun, di kota, di desa, di pedalaman, gereja-gereja yang mapan secara ekonomi, dengan jemaat yang punya tingkat pemahaman yang lebih baik, dengan banyak gelar dan jabatan, maupun di gereja-gereja kecil, yang seolah-olah sepertinya tidak berdaya, supaya kami tetap menjadi saksi Tuhan. Kami tetap mengakui identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau menampakkan Kristus ada di dalam diri kami, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Karenanya kami berdoa untuk ketua-ketua sinode, supaya mereka saling menghargai, saling mengakui, saling mendukung terhadap satu terhadap yang lain. Demikian juga dengan kami di tempat ini. Kami tidak hanya GKRI di sini saja. Ada banyak GKRI di Jakarta dan di beberapa provinsi. Biarlah kami saling mendoakan, saling mendukung satu terhadap yang lain, dan menjalankan moto GKRI, yaitu GKRI yang mengasihi, GKRI yang berdoa, GKRI yang mengutus, GKRI yang bersaksi, supaya gereja GKRI benar-benar menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Sertailah kami di dalam perjalanan kami, dan kami percaya ibadah kami tidak sia-sia. Kami tetap mengamini firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan menambah-nambahkan banyak hal dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.